Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Baik, adik-adik sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian karena telah menjawab salam saya, dan saya selalu mendoakan kepada adik-adik sekalian yang ada di rumah selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adik sekalian yang ada di rumah, hari ini adalah hari Rabu. Nah, pada hari Rabu ini adalah jadwal mata pelajaran bahasa Arab. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Arab. Nah, adik-adik sekalian, saya ucapkan juga alhamdulillah kepada adik-adik yang sebelumnya kelas 4, dan alhamdulillah pada hari ini adik-adik sudah duduk di kelas 5. Nah, pada hari ini pula adik-adik sudah kelas 5 dan saya akan mengajar bahasa Arab kelas 5. Adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, maka terlebih dahulu marilah kita membacakan doa belajar. Adik-adik di rumah ikuti saya ya. Kita angkat tangan kita bersama-sama untuk membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, kita akan mulai proses pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran bahasa Arab. Nah, kira-kira adik-adik di rumah masih ingat tidak? Waktu kelas 4, Ustadz pernah tulis di papan tulis, dan Ustadz pernah sampaikan sama adik-adik kata ini. Dengar baik-baik, adik-adik yang di rumah dengarkan baik-baik. Ustadz pernah tulis di papan tulis, dan Ustadz pernah sampaikan sama adik-adik kata ini. Semoga adik-adik tidak lupa. Yang Ustadz sampaikan itu adalah ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Nah, Ustadz mau tanya dulu, kira-kira siapa yang masih ingat artinya ad-darsul awal? Yang masih ingat artinya silakan komen di bawah. Ustadz mau lihat siapa yang masih ingat. Jadi ad-darsul awal apa artinya? Sebelum kita memulai pembelajaran kita, materi kita, maka Ustadz tanya dulu. Waktu kelas 4 Ustadz pernah tulis ad-darsul awal. Nah, apa itu ad-darsul awal? Pasti ada yang tahu kan? Nah, kalau sudah tahu silakan komen di bawah. Ustadz mau kasih tahu ulang supaya dapat ingat ulang. Ad-darsul awal artinya adalah pelajaran pertama. Nah, ad-darsul awal artinya adalah pelajaran pertama. Nah, di pelajaran pertama ini ada judulnya atau ada temanya, tema pelajaran, judul pelajaran. Nah, tema kita pada hari ini adalah apa? Saya kasih ingat ulang. Adik-adik yang ada buku cetak bahasa Arab kelas 5 di rumah, silakan dibuka pelajaran pertama. Dan di pelajaran pertama itu ada judulnya. Nah, judulnya Ustadz mau kasih tahu. Judulnya adalah fi ghurfatil julusi. Nah, sudah ingat? Ulang. Ustadz kasih ulangi lagi. Judulnya atau temanya adalah fi ghurfatil julusi. Nah, temanya adalah fi ghurfatil julusi. Sudah ingat? Oke, ulangi lagi satu kali. Jangan lupa, harus ingat. Kasih masuk di dalam otak. Ketika Ustadz sampaikan, Ustadz bilang, langsung ingat-ingat ulang. Baru kasih masuk di dalam otak, ya. Ustadz ulangi. Judulnya, temanya adalah fi ghurfatil julusi. Fi ghurfatil julusi. Fi ghurfatil julusi itu apa artinya?
Belum tahu kan? Oke, itu Ustaz mau kasih tahu. Tunggu dulu. Kalau huruf V pasti ada yang tahu karena waktu kelas 3, kelas 4 dan sekarang kelas 5. Waktu kelas 3 dan kelas 4 itu Ustaz pernah jelaskan apa arti dari V. V itu kan ada di tamis. Sudah lupa tamis? Nah, V artinya apa? V artinya adalah di. Nah, V artinya adalah di. Ghurfatil julusi artinya adalah ruang tamu. Sudah ingat? Fi ghurfatil julusi. Fi artinya adalah di. Ghurfatil julusi artinya adalah ruang tamu. Jadi kalau kita baca sekaligus fi ghurfatil julusi artinya adalah di ruang tamu. Pintar. Sekarang Ustaz mau tanya ulang. Fi ghurfatil julusi artinya adalah titik-titik. Silakan komen di bawah. Fi ghurfatil julusi artinya adalah titik-titik. Silakan adik-adik komen di bawah apa artinya. Tadi Ustaz sudah bilang kan, fi artinya apa? Ghurfatil julusi artinya tadi Ustaz sudah sampaikan. Oke? Nah, supaya tidak ada lupa Ustaz kasih tahu ulang. Fi ghurfatil julusi artinya adalah di ruang tamu. Fi ghurfatil julusi artinya adalah di ruang tamu. Nah, sekarang pembelajaran pertama kita judulnya di ruang tamu. Ustaz mau tanya, di ruang tamu itu terdapat apa-apa atau apa-apa yang terdapat di ruang tamu? Nah, ingat-ingat. Kalau sekarang adik-adik lagi menonton siaran langsung atau live streaming di ruang tamu. Di ruang tamu itu terdapat apa-apa? Pertama, adik-adik duduk di mana dulu? Di ruang tamu itu kan harus ada tempat duduk. Nah, apa itu tempat duduk? Nah, apa? Oke, jadi ada kursi. Kursi. Jadi di ruang tamu itu ada kursi. Di ruang tamu harus ada kursi supaya kalau tamu datang harus dipersilakan duduk. Duduknya di mana? Di kursi. Oke, di ruang tamu terdapat kursi. Sekarang Ustaz mau kasih tahu. Kursi dalam bahasa Arab adalah kursiyun. Nah, kursi dalam bahasa Arab adalah kursiyun. Satu kali lagi, sampai 3 kali. Kursi dalam bahasa Arab adalah kursiyun. Sudah ingat? Oke. Kursiyun artinya adalah kursi. Jadi kursi bahasa Arabnya adalah kursiyun. Misalkan Ustaz tulis soal. Kursiun artinya adalah titik-titik. Adik-adik mau coba Pak? Kursi, bagus, pintar. Baik, yang kedua, di ruang tamu pasti ada apa juga? Tidak mungkin cuma kursi saja, tidak mungkin hanya kursi doang, pasti ada apa? Pasangannya kursi apa? Meja. Jadi di ruang tamu itu ada kursi, pasti ada meja. Bagus. Sekarang Ustaz mau tanya ulang. Kira-kira siapa yang tahu adik-adik di rumah? Meja dalam bahasa Arab. Ada yang tahu? Iya. Ustaz mau kasih tahu. Meja dalam bahasa Arab adalah mindodatun. Satu kali lagi. Mindodatun. Mindodatun. Mindodatun artinya adalah meja. Meja yang di ruang tamu itu namanya mindodatun. Mindodatun artinya meja yang di ruang tamu. Paham adik-adik? Oke. Ustaz mau tanya ulang. Pasti ada yang masih dapat lupa itu. Meja yang di ruang tamu apa bahasa Arabnya? Komen di bawah. Atau Ustaz ganti ulang. Mindodatun artinya adalah titik-titik. Komen di bawah. Oke, nanti Ustaz baca ya komen kalian. Jadi di ruang tamu itu terdapat kursiun.
terdapat mindodatun. Mindodatun itu artinya meja, meja yang di ruang tamu. Yang ketiga, kalau ada meja pasti ada apa? Mau baku tutup akan meja begitu, pasti ada apa? Taplak. Jadi di ruang tamu itu harus ada kursi, harus ada meja. Kalau meja supaya meja kelihatan cantik, bagus, harus ditutup dengan taplak. Sekarang bahasa Arab dari taplak adalah titik-titik. Belum tahu kan? Dengar baik-baik. Dengar baik-baik, ikuti saya. Taplak bahasa Arabnya adalah mafrasun. Mafrasun. Satu kali lagi, mafrasun. Oke, sudah ingat? Taplak bahasa Arabnya adalah mafrasun. Mafrasun artinya adalah taplak, taplak meja. Jadi bahasa Arabnya adalah mafrasun. Mafrasun artinya adalah taplak. Soal, contoh soal. Taplak dalam bahasa Arab adalah titik-titik. Jawab di bawah, jawab dengan komentar Anda. Taplak bahasa Arab adalah titik-titik. Bahasa Arab dari taplak adalah titik-titik. Apa? Komen di bawah ya adik-adik. Jadi Ustaz mau kasihnya ulang. Taplak bahasa Arabnya adalah mafrasun. Apa adik-adik? Mafrasun. Mafrasun artinya adalah taplak. Bagus. Sudah ada kursiun, sudah ada mindodatun, sudah ada mafrasun, taplak. Kemudian ada apa lagi? Kalau ada meja, ada mindodatun, ada mafrasun. Di atas mafrasun itu ada apa? Ada vas bunga. Bagus, pintar adik-adik di rumah, pintar. Jadi ada meja, kemudian ditutup dengan taplak, kemudian dipercantik dengan vas bunga. Apa bahasa Arab dari vas bunga? Apa bahasa Arab dari vas bunga? Oke, Ustaz mau kasih tahu. Bahasa Arab dari vas bunga adalah majhariyatun. Ulangi lagi, majhariyatun. Saya ulangi lagi, majhariyatun. Sudah hafal atau sudah ingat-ingat? Ulangi lagi, majhariyatun. Majhariyatun artinya adalah vas bunga. Hore, adik-adik sudah paham. Jadi majhariyatun artinya adalah vas bunga. Contoh soal. Sebutkan dalam bahasa Arab vas bunga. Atau vas bunga dalam bahasa Arab adalah titik-titik. Vas bunga dalam bahasa Arab adalah titik-titik. Siapa yang tahu? Komen di bawah. Majhariyatun. Oke, adik-adik yang pintar. Sudah ada kursiun, sudah ada mindodatun, sudah ada mafrasun, sudah ada majhariyatun. Ada apa lagi di ruang kamu? Coba adik-adik lihat di dinding-dinding. Ada apa? Ada foto. Jadi ada foto. Jadi di ruang tamu itu pasti ada foto-foto keluarga. Ya kan? Jadi ada foto keluarga. Jadi Ustaz mau kasih tahu lagi bahasa Arab dari foto. Foto. Ada yang tahu bahasa Arab foto? Bahasa Arab foto adalah, ikut saya, suratun. Suratun. Ulangi lagi, suratun. Bahasa Arab foto adalah suratun. Ulangi lagi, suratun. Belum dapat dengar yang lain. Ulang, suratun. Oke, apa? Suratun. Bahasa Arab foto adalah suratun. Oke, jadi suratun adalah foto. Yang keenam. Kalau di ruang tamu itu kan sudah ada kursi, sudah ada meja, sudah ada taplak, sudah ada vas bunga, sudah ada foto.
Kemudian di bawah itu dialas dengan apa? Siapa yang tahu? Komen di bawah. Di bawah itu di lantai itu dialas dengan apa? Dengan karpet. Bagus, sore. Adik-adik pintar yang di rumah, adik-adik di rumah pintar. Jadi di ruang tamu itu ada karpet. Nah, sekarang Ustaz mau kasih tahu bahasa Arabnya karpet. Ikut saya, ikut saya, ikut saya. Bahasa Arab karpet adalah bisatun. Bisatun. Apa jadi? Bisatun. Bisatun. Ulangi lagi. Bisatun. Apa? Ulangi. Harus sama-sama. Ayo bersuara sama-sama. Bisatun. Oke, jadi bisatun artinya adalah karpet. Pintar. Anak-anak pintar. Bisatun artinya adalah karpet. Oke, sudah paham? Saya kasih contoh soal. Bahasa Arab dari karpet adalah titik-titik. Bahasa Arab dari karpet apa? Jawab di bawah. Bahasa Arab karpet adalah, jawab di bawah. Nanti Ustaz membaca sebentar. Siapa yang bisa menjawab? Contoh soal. Bahasa Arab dari karpet adalah titik-titik. Sudah ada yang menjawab, bagus. Jadi bisatun artinya adalah karpet. Anak pintar. Jadi sudah ada kursiun, sudah ada mindodatun, sudah ada mafrasun, sudah ada majhariyatun, sudah ada suratun, dan sudah ada bisatun. Nah, so ada semua, so ada karpet. Kalau galak, berarti tamu tidak mau datang. Jadi harus ada apa? Ada lampu. Bagus. Komen di bawah. Jadi kalau sudah ada kursiun, sudah ada mindodatun, sudah ada mafrasun, sudah ada majhariyatun, sudah ada suratun, sudah ada bisatun. Nah, terakhir adalah misbahun. Misbahun itu artinya adalah lampu. Saya ulangi lagi. Misbahun. Apa adik-adik? Misbahun. Ulangi lagi. Misbahun. Oke. Misbahun artinya apa anak-anakku? Lampu. Oke, ulang. Misbahun apa artinya anak-anakku? Lampu. Bagus. Contoh soal. Lampu dalam bahasa Arab adalah titik-titik. Silahkan dijawab. Lampu dalam bahasa Arab adalah titik-titik. Komen di bawah. Komen di bawah. Lampu dalam bahasa Arab adalah titik-titik. Ustaz tidak mau kasih tahu, tinggal komen di bawah. Lampu dalam bahasa Arab adalah titik-titik. Komen di bawah. Baik adik-adik sekalian. Jadi ada 7 mufradat atau kosakata. Kosakata itu bahasa Arabnya adalah mufradat. Jadi kita akan pelajari hari ini yaitu mufradat. Kita mempelajari hari ini mufradat yang ada di ruang tamu. Paham adik-adik sekalian? Jadi kita menghafal atau mempelajari, kita belum menghafal ya, kita masih mempelajari dulu mufradat atau kosakata yang ada di ruang tamu. Ustaz mau ulangi lagi. Ustaz mau tanya. Yang awal tadi, apa? Komen di bawah ya, komen di bawah. Apa arti dari ad-darsul awal? Komen di bawah. Siapa yang cepat berkomen tuh Ustaz mau lihat. Ad-darsul awal. Apa artinya? Langsung tulis di bawah. Cepat Ustaz mau lihat adik-adik yang ada belajar sekarang. Siapa cepat, dia harus cepat. Ad-darsul awal. Apa artinya? Tadi Ustaz sudah sampaikan. Ustaz sudah bilang tadi ad-darsul awal. Oke, ditulis ya komentarnya. Ustaz akan lihat siapa yang duluan berkomen, siapa duluan yang menjawab. Oke, yang sudah menjawab pertama adalah
Oke, sudah ada. Nanti Ustaz balas ya. Jadi ad-darsul awal artinya adalah pelajaran pertama. Oke, hidup. Anak pintar, anak-anakku pintar kelas 5, 5A dan 5B. Jadi ad-darsul awal artinya adalah pelajaran pertama. Bagus. Nah, kemudian di pelajaran pertama itu ada judulnya, ada temanya. Judulnya adalah fi ghurfatil julusi. Apa arti fi? Silakan ditulis di bawah, dijawab di bawah. Apa arti dari fi? Waktu kelas 3, kelas 4, sekarang sudah kelas 5, Ustaz suka saya tahu. Waktu belajar tamyiz juga ada kata fi. Sudah tahu kan? Ditulis di bawah. Apa arti dari fi? Oke, jadi oke. Fi artinya apa? Tulis di bawah. Kemudian ghurfatil julusi. Ghurfatil julusi apa artinya? Ustaz bilang tadi apa artinya fi ghurfatil julusi? Fi artinya apa? Sekarang ghurfatil julusi artinya apa? Ditulis di bawah. Anak-anakku yang pintar, tulis di bawah jawabannya. Ghurfatil julusi apa artinya? Oke. Ya. Oke, sudah ada yang menjawab ghurfatil julusi. Jadi sudah ada yang menjawab ghurfatil julusi. Apa artinya Ustaz ada tanya tadi? Oke, adik-adik sekalian. Jadi kita pelajari hari ini kosakata yang ada di ruang tamu sebanyak 7 kosakata. Sudah paham adik-adik? Nanti video ini adik-adik bisa putar lagi, bisa adik-adik nonton supaya adik-adik bisa ingat dan bisa masukkan di dalam otak. Insya Allah adik-adik bisa paham bahasa Arab. Amin. Baiklah, saya mau kasih tugas sama adik-adik belum menghafal. Ustaz hanya mau kasih tugas mencatat. Jadi adik-adik mencatat materi ini. Ada darsul awal, baru judulnya fi ghurfatil muzakarati, kemudian kosakatanya yang ada 7. Nanti sebentar Ustaz sudah tulis di papan tulis, adik-adik bisa lihat ya. Oke, baru kemudian dikirim di WhatsApp sama Ustaz. Nanti Ustaz mau lihat, Ustaz mau periksa. Adik-adik sekalian paham kan? Kemudian yang kedua, apabila adik-adik sudah menulis, sudah mengulangi di rumah, sudah mengulang-ulang di rumah, nah insya Allah adik-adik bisa hafal. Nah, apabila adik-adik sudah bisa menghafal, silakan adik-adik bikin video dan kirim sama saya. Dan nanti saya akan lihat video adik-adik sekalian. Sudah paham? Fahimtum? Fahimna. Bagus anak-anak sekalian. Ya. Jadi sebentar adik-adik tulis dulu yang Ustaz ada tulis di papan ini. Sebentar Ustaz kasih lihat. Kemudian ulangi di rumah. Apabila adik-adik sudah hafal, silakan kirim videonya di grup ya, di grup kelas masing-masing. Nanti Ustaz akan lihat. Adik-adik sekalian, mudah-mudahan materi ini tidak memberatkan adik-adik. Jadi Ustaz tidak memaksa untuk menghafalnya. Tapi apabila sudah hafal, alhamdulillah. Dan jika bila belum hafal, berusahalah perlahan-lahan. Jadi Ustaz tidak menuntut hari ini harus hafal, tidak. Hari ini adik-adik menulis dulu ya, menulis dulu dan ulangi di rumah. Apabila sudah hafal, bikin video dan kirim sama Ustaz ya. Yang terakhir nanti materinya Ustaz akan share di grup WA. Jadi ada bisa buka juga konten YouTube Ustaz, tapi nanti Ustaz share di WA saja supaya adik-adik tidak pusing lagi untuk mencari konten YouTube saya. Jadi tinggal saya yang share di WA. Oke adik-adik sekalian. Baiklah, silakan adik-adik buka buku catatan. Ambil pulpen atau pensil, taruh di atas meja. Sekarang kita mulai menulis. Ya. Iya, sekarang Ustaz mau kasih lihat yang ada di papan tulis. Cek tidak? Oke. Nah, ini dia. Jadi ada ad-darsul awal.
Ad-darsul awal. Ad-darsul awal, pelajarannya judulnya itu ada fi ghurfatil julusi. Ya, jadi Afan lihat dulu yang di live kan. Afan lihat dulu yang di live ya sayang. Nanti setelah itu Afan lihat lagi di buku, dicocokkan dengan yang ada di buku. Satria Salim tunggu. Oke, tetap saya tunggu Satria. Ayo. Nah, nanti Ustadz foto ya. Sebentar kalau misalkan belum selesai menulis, Ustadz foto, kemudian Ustadz mau kirim di grup WA, kemudian kalian tulis ya. Kemudian setelah menulis, kalian kirim lagi sama Ustadz foto kalian yang telah selesai menulis. Pahim tum anak-anakku sayang? Oke, pasti pahim tum. Hari ini Ustadz sangat senang mengajar di kelas 5, kelas 5A dan 5B karena banyak yang bisa menjawab pertanyaan Ustadz. Ustadz sudah lihat sekarang komentar Anda, komentar adik-adik sekalian, banyak jawabannya yang benar. Nah, insya Allah adik-adik dipermudah untuk belajar. Oke, sudah lihat adik-adik sekalian? Ini adalah materi kita. Jadi oke, Ustadz lupa ya. Jadi materinya ini ada ruang tamu dan ruang belajar. Namun Ustadz ambil dulu materinya ruang tamu supaya adik-adik tidak banyak yang adik-adik pelajari. Jadi perlahan-lahan. Tara, ya adik-adik sekalian, itu adalah materi yang sebentar akan kalian tulis. Nanti Ustadz foto, Ustadz kirim di grup. Perlu Ustadz kasih tahu lagi, Ustadz lupa tadi. Materi ini sebenarnya 2. Jadi fi ghurfatil julusi, di ruang tamu, dan ghurfatul muzakarati. Ghurfatul muzakarati itu artinya adalah ruang belajar. Namun Ustadz belum ambil ruang belajar dulu, Ustadz masih ambil dulu ruang tamu. Nanti insya Allah minggu depan atau pekan-pekan berikutnya Ustadz akan mulai lagi dengan judulnya ghurfatul muzakarati, artinya ruang belajar. Paham adik-adik? Oke. Baiklah adik-adik sekalian, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini, pertemuan melalui media online. Saya harap pelajaran ini akan menjadi mudah untuk adik-adik jikalau adik-adik mengulangi kembali pelajaran ini di rumah. Pahim tuh? Pahimnya. Oke, baiklah. Terakhir, Ustadz ini selalu lupa. Jadi kalau misalkan Ustadz bilang ilaliko, nah ilaliko itu artinya adalah sampai jumpa. Jadi ilaliko, sampai jumpa. Jadi kalian mau jawab ma'assalama. Jadi kamu bilang sama saya ma'assalama. Ya, saya mau bilang ilaliko artinya sampai jumpa. Kemudian kalian mau jawab, adik-adik mau jawab ma'assalama. Ma'assalama itu sampai jumpa juga, ya. Kita tes. Ustadz kata mau keluar. Ilaliko. Nah, adik-adik mau jawab ma'assalama. Bagus, pintar anak-anak sekalian. Baiklah adik-adikku, anak-anakku yang pintar yang ada di rumah, terima kasih atas kesempatannya yang telah menonton live streaming Ustadz ini untuk materi kelas 5 pelajaran pertama tentang fi ghurfatil julusi. Maka hari ini saya sampaikan telah selesai. Insya Allah kita bertemu di pekan-pekan selanjutnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.